baru menemukan channel saya, tonton video ini sampai selesai karena saya akan memberitahu bagaimana resep membuat roti. Ini khususnya roti manis. Saya akan memberikan sedetail mungkin resepnya bagaimana cara membuat roti. Wow. Makan dulu. Ini teman-teman. Ini teman-teman. Kita bikin. Halo teman-temanku dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Raja Roti Channel, tukang bikin roti dan jagonya roti. Teman-teman, kali ini kita mau buat roti khusus untuk roti lamaran, teman. Mau dibawa ke orang yang mau melamar untuk sebuah perkawinan. Kebetulan ada teman yang mau pesan, dan ini teman-teman besar banget. Rotinya ini kan teman, itu tempatnya saja ini itu 40 cm teman, jadi rotinya cukup besar. Waktu itu saya mau ngadu, tapi ini saya mau ngadu karena kita nggak butuh banyak, jadi saya mau ngadu 2 kilo saya teman. Nah 2 kilo ini ada di bawah ini bahan-bahannya nih. Dan teman-teman yang baru menemukan channel saya, tonton video ini sampai selesai karena saya akan memberitahu bagaimana resep membuat roti. Ini khususnya roti manis. Karena kesempatan ini saya akan memberikan bagaimana cara membuat roti ini ya, yang ada resepnya. Jadi wajib tonton sampai selesai, jangan skip, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi supaya saya kalau bikin video lagi Anda cepat mengetahuinya. Oke. Untuk menyingkat waktu, kita akan mulai saja ya. Untuk masukkan bahan-bahannya dan perhatikan baik-baik. Saya akan memberikan sedetail mungkin resepnya bagaimana cara membuat roti, karena ini saya membuat roti lamaran. Oke, kita lanjut ke proses. Oke teman, kita lanjutkan ya. Pertama-tama kita turunkan, ini adalah tepung protein tinggi. Teman-teman, dalam pembuatan roti tidak semua tepung bisa dibuat untuk roti manis ya, terutama roti manis ya. Itu harus memakai protein tinggi, ingat teman-teman ya. Ini kita masukkan 2 kilo teman-teman ya, 2 kilo. Jadi tonton videonya ini karena ini langsung saya akan kasih resep teman-teman. Dalam 1 kilo tepung teman-teman, itu gulanya itu 250 gram. Karena ini 2 kilo, ini saya pakai 500 gram atau setengah kilo teman-teman. Perhatikan baik ya. Oke. Nah, setelah itu kita turunkan ini ragi instan teman-teman. Ragi instan itu dalam pembuatan roti, dalam per kilonya kita pakai itu antara 15 sampai 20 gram. Ini saya pakai karena ini cuacanya agak dingin ya, jadi saya pakai per kilonya itu 20 gram. Jadi ini ragi instannya itu 40 gram. Oke, 40 gram. Kalau hitungan sendok teman-teman ya, kalau untuk ragi itu kita pakai 4 sendok makan teman-teman. 4 sendok makan penuh. Kalau cuacanya agak dingin. Kalau umpamanya itu agak dingin, kita kurang-kurang sedikit. Tapi resepnya itu. Jadi per kilonya itu kita pakai itu 2 sendok makan. Teman-teman ya, ini 2 kilo 4 sendok makan, per kilonya 2 sendok makan teman. Nah, selanjutnya teman, ini adalah pengempuk. Kenapa? Pengempuk ini perlu dalam pengembangan roti karena pengempuk ini akan membantu ragi untuk mengembangkan roti. Nah, takarannya berapa? Takarannya untuk 1 kg tepung terigu atau tepung untuk roti itu kita pakai antara 4 sampai 5 gram. Ini saya pakai 10 gram teman-teman. Saya pakai 10 gram. Untuk 2 kilo 10 gram. Jadi per kilonya 5 gram. Kalau untuk ukuran sendok teman-teman ya, sendok itu pengempuk itu kita pakai 1/4 sendok teh dalam per kilo teman-teman ya, 1 sendok teh. Kemudian selanjutnya susu teman-teman ya. Susu itu bebas teman-teman ya. Kita mau pakai berapa, tapi takarannya kalau saya itu
1 kilonya saya pakai hanya 50 gram saja. Jadi ini saya pakai 100 gram. Kalau mau lebih juga bisa, 1 kilo mau pakai lebih dari 50 gram tidak apa-apa. Itu kalau susu ya. Kemudian telur teman-teman, ini kan ekonomis ya. Ini telur saya pakai 2 butir teman-teman ya. 1 butir kita buang putihnya, 1 butir utuh itu teman ya. Kemudian garam ya. Garam itu kita sebenarnya kita masukkan di awal enggak apa-apa, tapi kalau dimasukkan di akhir itu lebih bagus. Kenapa dimasukkan ke akhir? Karena ragi ini akan mempengaruhi dia punya kerja ragi. Jadi kenapa semua bakteri-bakteri itu kalau bikin roti ini selalu ditaruh di belakang supaya roti ngambang dulu agak bagus kalisnya, menjaga kalis baru kita turunkan ini. Kemudian teman-teman, ini ya margarin ya. Margarin dalam 1 kilo saya pakai itu sini 100 gram. Sebenarnya 125 gram itu juga apa-apa, tapi saya cuma pakai 100 gram. Jadi dalam 2 kilo ini saya pakai 200 gram. Dan kita tipsnya sedikit, itu kita pakai SP. Dalam 1 kilo ataupun kita cukup pakai setengah sendok teh, itu sudah cukup ya. Kita 1 kilo ataupun. Ini saya pakai 1 sendok teh SP. Kita turunkan juga di akhir, itu mendekati kalis. Oke, setelah ini tercampur semua, kita aduk-aduk begini teman ya. Kita aduk dulu begini. Kita dekatkan dulu kameranya agak sedikit. Gini teman ya. Setelah kita aduk-aduk ini teman ya, setelah aduk-aduk rata seperti ini, biar bahan keringnya tercampur dulu. Kemudian kita turunkan yaitu telur teman-teman. Ini saya pakai 2 telur ya. 1 itu saya pakai utuh teman ya, utuh 1 gini ya. Itu kawan tuh. Kemudian yang satunya lagi itu kita buang putihnya. Nah kalau untuk 1 kilo itu pun memang kalau bikin untuk 1 kilo itu kita pakai separuh, putihnya separuh dipakai. Nah setelah itu teman-teman, setelah saya masuk itu, setelah sudah masuk telur, kita beri air yang kita pakai dalam per kilonya teman itu 450 gram sampai 500 gram dalam 1 kilo. Ini saya pakai kurang lebih 900 gram teman, karena ini kita pakai 2 kilo. Nah setelah kita campurin teman ya, kemudian kita aduk-aduk dulu ya, maksudnya biar kuning telur ini itu lebih baik dicampur dulu dengan airnya. Nah lebih mudah dicampur dengan adonan tepung. Nah, setelah masuk kita taruh itu kurang lebih separuh ya, lebih separuh kita taruh ini teman ya. Kita sisakan dulu airnya ya, kita sisakan airnya, kemudian baru kita di dalam mencampur teman-teman ya, dalam mencampur baik itu pakai tangan atau pakai mesin, itu teorinya kita mencampurnya itu air itu kita masukkan perlahan, tidak boleh langsung diturunkan semua karena akan berpengaruh, takutnya kelebihan air dan ini akan merusak adonan. Karena kalau kelebihan air biasanya kita terpengaruh untuk menambah tepung. Nah setelah kita menambah tepung itu nanti berpengaruh karena meleset dari ukuran daripada pemipan pengempuk, akan berpengaruh, nantinya akan rusak lagi. Jadi sebaiknya kita adalah mencampurnya dengan seperti ini ya. Jadi kita campur sedikit-sedikit terus sampai ini habis ya, sampai habis. Dan kita lihat ya sampai jauh mana keadaannya ini, kita periksa. Kalau memang airnya itu sudah cukup, kita stop aja airnya, kita nggak turunkan semuanya, maksudnya sesuaikan dengan kondisi adonan. Oke, tonton terus videonya bagaimana nanti hasil roti yang saya bikin itu, bagaimana akhir terakhirnya setelah kita proses. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah begini teman-teman, setelah ini sudah kelihatan agak kalis, kemudian kita turunkan bahan yang terakhir itu garam sama margarin. Oke, kita masukkan mesinnya dulu. Nah
teman-teman. Nah, ini sudah mulai agak kalih teman. Kemudian kita menambahkan margarin ya, garam dengan margarin teman. Nah, tempe sini aja. Oke, kemudian kita hidupkan kembali mesinnya teman. Nah ini teman-teman, setelah pendingin itu sudah bersih semua, jangan nempel lagi ke lilin bak mesin dan tidak dalam kilat. Nah ini sudah kali. Nah, kita matikan mesin dan kita lihat berusaha. Oh halus semua ini teman, dari permukaannya aja bagus banget ini teman, untuk memperoleh halus yang bagus gitu teman. Ini halus sekali teman, tuh sangat halus ini teman, adonannya tuh. Jadi bila dibentangkan gini udah nggak robek lagi, berarti ini nih kena kalis full. Sekarang kita pindah ke tempat yang kita siapkan. Kita diamkan lagi kurang lebih nanti 15 sampai 20 menit. Oke, kita angkat dulu ke atas ini. Teman, hampir nggak ada sisanya teman. Nih lumayan kalis teman. Oke teman, ini ya rapikan dulu teman. Setelah kita taruh seperti ini teman, kita tutup plastik teman. Ini plastik ini bekasnya margarin teman, biar lebih bagus. Margarin. Oke teman, nanti setelah kurang lebih 15 sampai 20 menit setelah adonan ini akan mengembang, kemudian kita bagi. Kita akan bagi sesuai dengan yang kita rencanakan seperti ini. Oke teman-teman, setelah tadi kita tinggal selama 15 menit lebih ya, hampir 20 menitan, dan ini adonannya sudah mengembang dan tiba saatnya untuk kita timbang teman. Kita timbang sesuai dengan yang kita inginkan. Kebetulan karena sekarang ini saya membuat roti untuk lamaran teman, jadi berat adonannya itu saya timbang untuk, karena ini kita rangkap 3 ya, kita timbang itu sebanyak per bijinya itu 250 gram teman. Ini satu adonannya teman. Ini berat adonannya teman. Jadi per satu adonan teman, ini beratnya itu 250 gram teman. Lumayan besar. Ini kita tutup dulu teman ya. Kita tutup dulu. Nanti ini kita akan biarkan ngambang dulu teman-teman.
Ini taruh lagi selama kurang lebih 15-20 menit. Setelah ini kita tambah, baru kita nanti akan bentuk. Dan selanjutnya karena ada sisa adonan ini kita akan bentuk dengan roti lain, teman. Ya, roti coklat, roti gulung, teman. Oke. Oke, terus sisanya teman-teman kita timbang juga buat roti lain, teman ya. Jadi kita timbang buat roti coklat, teman. Coklat beratnya 5 gram. Oke teman-teman, ini cara membulatnya teman. Cara membulatnya begini namanya. Jadi cara membulatnya begini. Jadi kita tuh menekan ke bawah, ini jangan diangkat tangannya, begini teman, dan bekerja sama antara jari kelingking sama ibu jari teman. Gini, jadi begini. Kita begini teman. Ini jadi kerjasama antara gini sambil menekan, akhirnya jadi bisa buat seperti ini. Kalau nggak bisa teman, bisa dengan cara seperti ini teman-teman. Tapi teman-teman itu kalau kita bikin cuman seperempat kilo, kalau banyak kita bikin banyak teman-teman, nggak ngatasi di bawah, ngembang duluan, bisa seperti ini. Bisa jadi, tapi lebih bagus teman kalau kita seperti ini, jadi cepat seperti ini. Nah kita begini, hanya sekian detik sudah bisa jadi ini teman. Ini gimana kita tata itu biar rapi, kita tata. Sebaiknya teman-teman kita tutup semuanya, kita tutup supaya adonan ini tidak mengering teman-teman ya, karena kalau ini mengering maka dia tuh untuk berkembangnya itu agak sulit. Dia akan kering, permukaannya di luar kering, maka dia tidak sulit untuk naik. Makanya kita harus tutup seperti ini, plastik atau kain basah. Oke, ini roti untuk lamaran ini sudah jadi teman, sudah mulai besar ya. Ini kita putar gini teman ya, memudahkan. Kita gulung teman. Kita pegangkan ini. Kita ambil satunya lagi. Sayang, kita dulu. Sayang, kita dulu ada. Kan, kita dulu udah dalam ini bukan. Kita. Ya, sekarang. Ya, kita dalam sana. Sana ada kita buat kawan. Kembali. Kemudian ambil dulu yang pertama teman, kita geser dulu. Ini kita isi teman-teman ya,
kita isi satu persatu, kita isi teman. Seperti ini. Ini kita isi roti keju. Dari keju teman-teman. Kemudian kita menutupi teman. Kita tutup. Kita balut teman. Kemudian kita taruh. Kita ambil lagi yang kedua teman. Ambil yang kedua. Kemudian kita isi coklat teman. Setelah ini sudah teman, kita lipat lagi seperti tadi, kita gulung, usahakan cuma tertutup teman. Kemudian kita ini teman, taruh dulu. Kemudian kita ambil yang ketiga teman. Jadi itu kembali seperti tadi. Kemudian setelah itu teman, kita kecilkan ujungnya teman. Ya, kita kecilkan ujungnya. Kita kecilkan ujungnya teman. Supaya gampang dia. Taruh. Ambil lagi teman ini. Juga kita kecilkan ujungnya. Kita kecilkan ujungnya ya. Masih kita kecilkan ujungnya. Kemudian kita ambil lagi ini. Juga kita kecilkan ujungnya. Dan kita lagi teman. Pertama kita anyam ujungnya dulu teman. Kita kancing di sini dulu, gini. Ya. Kita pelan-pelan angkat satu persatu. Gini. Kita angkat lagi satu teman. Gini. Kita angkat lagi satu gini teman. Kita angkat lagi satu seperti ini. Gini teman. Terus seperti ini. Sampai penuh teman. Kemudian ujungnya kita lipat ke dalam. Ini ujungnya masing-masing kita lipat ke dalam gitu, supaya bisa terbongkar. Ini di dalam talang yang besar teman, kita taruh dalam. Ini kita taruh di talang yang besar. Kemudian kita diamkan. Nanti didiamkan teman ini kurang lebih antara 15-25 menit atau sampai ini bagaimana ngembang. Kalau sudah besar teman, ini sudah besar segini teman, segini teman besarnya, baru kita bakar. Oke, tonton video terus. Jadi untuk roti coklat ini teman, kita tidak perlu mengisi teman, cuma tinggal gulung saja. Ini teman ya. Ini kita gulung gini aja teman. Taruh.
seperti ini teman-teman ya. Ini setelah kita open teman, kita langsung belah, baru kita isi di dalam teman. Oke, lanjut terus videonya. Bagaimana hasil nanti akhir. Jadi 2 kilo bermacam-macam jadi roti teman-teman. Oke, dilanjut. Ini teman-teman yang kita bikin tadi, roti lamaran, dan sisanya kita buat untuk roti coklat itu, isian coklat ya. Ini sisanya. Terus kita tunggu nanti setelah yang ngambang, baru kita open ya teman ya. Tutup terus video teman, biar tahu bagaimana nanti hasil dari sebuah proses roti ini. Oke, kita lanjut teman. Ini teman-teman, kita bikin tadi sudah mulai ngambang. Keju dulu. Dan ini sisanya teman-teman, sisa yang kita bikin tadi itu kita buat seperti coklat. Sepertinya ini sudah matang nih. Wow, teman, kita makan dulu. Ini teman-teman, ini teman yang kita bikin. Oh, mantap. Kita yang di kotak memang ini kotak. Ini untuk roti coklatnya teman. Mantap, keren, keren banget.
Ini teman-teman, yang kita bikin tadi ya. Ini jadinya ya teman. Ini untuk roti isian coklat teman, sangat sempurna, suka banget tuh. Oh mantap teman-teman. Oke, inilah hasilnya teman-teman yang kita bikin tadi ya. Mantap sekali, besar sekali rotinya. Ini roti lamaran teman-teman. Yang kecil-kecil ini kita taruh di pinggirnya nanti. Oke, nanti kita akan masukkan ke tempatnya teman-teman. Kita biarkan dingin dulu baru kita masukkan. Oke. Oke teman-teman, ini setelah kita tadi buat, kemudian kita taruh di dalam tempat ini teman, kita hiasi ini teman-teman. Kita buat lamaran, rotinya seperti geleng bayi teman-teman, seru banget. Ini saya jual murah-murah banget teman, cuman 100.000 teman, satu biji ini teman. Kita jualnya cuman murah-murah saja ya, 100.000 saja begini teman. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu kembali dalam video berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali. Mantap.